Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, diberi kelancaran rezeki, dan selalu dilindungi dimanapun berada. Kali ini aku mau share lauk yang simple, masaknya satset. Yuk lihat bahan-bahannya. Yang pertama ada terong ungu. Ini satu buah ukuran besar, aku bagi jadi 4 bagian ya. Kemudian bumbunya ada bawang putih cincang, ada cabai dan juga daun bawang. Ini diiris sesuai selera. Ini aku mau buat bumbu olesnya. Jadi nanti si terong ini bakal kita panggang pakai teflon. Untuk bumbu bakarnya ada yang pedas dan ada yang nggak pedas. Aku buat 2 versi supaya anakku bisa ikut makan juga. Komposisinya ada kecap manis, disesuaikan dengan selera ya semuanya ya. Mereknya juga bebas mau apa aja. Kemudian ada ladaku, ini khusus buat yang pedas ya, karena anakku nggak suka lada atau merica. Kemudian ditambahin saus tiram sesuai selera. Semua bumbunya aku pakai stok yang ada di rumah aja ya. Terus ditambahin saus rasa ikan secukupnya juga supaya aromanya juga lebih wangi. Kalau punya minyak wijen boleh juga ditambahin ya, tapi ini aku lagi nggak ada. Terus masukin bawang putih cincangnya. Kalau yang pedas ditambahin irisan cabai rawit dan ditambahin juga irisan daun bawang. Aku tambahin ini supaya ada tekstur crunchy-nya ya. Lalu ada cabai bubuk untuk bumbu yang pedas dan aku juga pakai saus tomat. Saus tomat ini bisa bikin aromanya tambah khas ya. Aku juga tambahin saus pedas. Untuk yang nggak pedas, pakai saus tomat aja itu udah cukup ya. Oh iya, kalau punya bawang bombay boleh ditambahin juga ya. Atau kalau mau pakai bawang merah juga nggak apa-apa. Untuk bumbu lainnya ada kaldu ayam bubuk. Kemudian ada penyedap dan ada juga garam. Aku tambahin sedikit gula pasir juga ya. Kalau semua bumbunya udah komplit bisa langsung diaduk rata ya. Ini aku masaknya buat makan malam ya. Kenapa aku tiba-tiba pengen makan terong panggang gitu? Karena aku terinspirasi waktu aku trip ke Malaysia tahun 2015. Aku di sana beli nasi lemak dan lauknya ada terong panggang ini. Jadi karena aku pengen ya aku kebetulan ada terong juga di kulkas. Ya udah deh kita masak aja sendiri. Untuk langkah memasaknya, terongnya nggak langsung aku panggang di atas teflon ya, tapi aku rebus dulu sampai matang atau empuk. Tujuannya supaya nanti waktu dipanggang nggak terlalu lama dan nggak munculin kerak gosong dari bumbunya. Untuk makanan yang dipanggang atau dibakar, aku nggak begitu suka kalau ada yang gosong. Setiap beli makanan yang dibakar atau dipanggang dan ada yang gosong, pasti itu aku sisihin dulu sebelum dimakan. Karena kalau ada yang gosong, itu kan rasanya nggak enak ya, agak pahit, dan itu juga nggak bagus buat kesehatan. Nah, kalau terongnya udah setengah matang, nggak perlu terlalu matang ya merebusnya, karena nanti bakal dipanggang. Boleh langsung diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, lelehkan mentega atau pakai margarin juga boleh ya. Aku pakainya 2,5 sendok makan atau boleh sesuai selera atau secukupnya. Di sini aku pakai menteganya agak kebanyakan ya, soalnya nanti hasil akhirnya agak lumayan berminyak. Nah, kalau menteganya udah mulai meleleh, bisa langsung masukin terongnya ya. Setelah itu, boleh langsung dioles bumbu yang tadi udah kita siapin. Ini untuk yang pedas maupun nggak pedas, aku panggang jadi satu, tapi nanti agak dikasih jarak ya. Untuk yang nggak pedas, aku cuma masakin satu aja, karena anakku juga nggak akan habis kalau makan 2. Nah, komposisi bumbunya tadi kan ada kandungan gulanya ya, baik dari gula pasir maupun kecap. Kalau dipanggang nanti akan muncul proses karamelisasi dan kalau berlebihan bisa jadi gosong. Ini yang aku nggak suka. Jadi di sini aku ambil bagian yang gosong-gosong supaya dia nggak nempel atau nggak masuk ke dalam terongnya, yang bisa bikin rasanya jadi nggak enak juga. Lanjut, terongnya bisa dibalik dan dibumbuin ya sebaliknya.
Ini apinya aku kecilin soalnya menteganya terlalu panas jadi meletup-letup gitu, nyiprat kemana-mana jadi sakit juga di tangan kalau kena ya. Kalau udah selesai ngoles-ngolesnya baru aku gedein lagi apinya dan aku masak sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik juga ya supaya bisa matangnya merata. Nah ini dia terongnya udah matang, gak perlu sampai terlalu kecoklatan ya manggangnya, segini aja udah cukup, bumbunya juga udah meresap. Selanjutnya terong yang udah matang bisa langsung diangkat dan ditaruh di atas piring. Ini untuk bumbu yang gak gosong aku ambil dan aku taruh di atas terongnya ya. Lightingnya bikin bumbunya kelihatan lumayan gosong ya, padahal dia nggak gosong. Nah, ini dia terong panggang yang rasanya mirip sama yang pernah aku makan waktu di Malaysia. Proses recall memory atau nginget-inget rasa yang pernah ada atau rasa terong yang pernah aku makan itu lumayan susah ya karena udah lama banget, udah beberapa tahun yang lalu. Tapi ini dia hasilnya mirip dan bisa langsung dimakan. Terima kasih yang udah nonton videoku sampai selesai. Semoga apa yang aku share bermanfaat. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Thank you sudah nonton Mami.